Bolehkah kita jual kucing, uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari? Terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk kalian yang baru datang ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Gratis, teman-teman. Ingat, dengan subscribe artinya kamu mendukung channel ini untuk berkembang jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, selamat menonton! Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Bengal of Avalor. Hari ini kita akan membuat video sesuai judul ya, hukum jual beli kucing di dalam Islam. Jadi kan, gimana ya ngomongnya ya? Kayak banyak orang yang jadi memanfaatkan situasi atau hukum ini untuk sebenarnya kepentingan dia. Jadi ada orang yang mau beli kucing, sebenarnya mau itu kucing gitu loh, mau adopsi kucing, tapi dia tidak mengeluarkan uang dengan alasan dia berpatokan dengan hukum jual beli kucing itu adalah haram. Tapi sih menurut gue sih sebenarnya bisa-bisanya dia aja teman-teman. Nah, jadi kita akan membahas gimana sih hukum jual beli kucing dalam Islam itu sebenarnya. Gue juga bukan orang yang ngerti banget tentang agama, tapi akan gue ambil beberapa referensi ya teman-teman. Jadi kita akan membacakan referensi. Jadi gue bacakan sedikit gini. Jadi gue akan membaca kumpulan dalil dan pendapat para ulama terkait jual beli kucing. Jadi yang membolehkan jual beli kucing itu ada di 4 mazhab teman-teman, yakni Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Mengeluarkan pernyataan bahwa hukum jual beli kucing itu boleh. Pernyataan tersebut didasarkan pada fakta bahwa kucing bukan termasuk hewan najis. Berikut beberapa ulama dari 4 mazhab yang menyatakan bahwa hukum jual beli kucing adalah boleh. 1. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdish yang bermazhab Hanabilah menyatakan kebolehan jual beli kucing dalam kitabnya Al-Mughni 4-193. Yang kedua, Imam Al-Dusuki dari mazhab Malikiyah menyatakan bolehnya jual beli kucing dalam Islam yang tertulis dalam kitabnya Hashyah Al-Dusuki 3-11. Yang ketiga, Imam Al-Kasani yang bermazhab Hanafiyah menyatakan tidak dilarangnya hukum jual beli kucing yang tertuang dalam kitab Bada'i Al-Sanah 5-142. Mungkin di buku-bukunya bacanya di situ kali ya. Yang keempat, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdish yang bermazhab Hanabilah menyatakan bahwa hukum jual beli kucing adalah boleh. Hal ini tertuang dalam kitabnya Al-Mughni 4-193. Imam An-Nawawi mengutip pendapat Imam Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa menurut ijma kesepakatan para ulama, memelihara kucing adalah boleh, sehingga jual beli kucing pun diperbolehkan. Al-Majmu 9-230. Nah, sekarang yang mengharamkan jual beli kucing diriwayatkan dari Abu Zubair. Aku bertanya kepada sahabat Jabir tentang hukum jual beli Sinnaur. Sinnaur itu kucing liar. Maka beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah itu. Maksudnya mencegah itu tuh jual beli Sinnaur dan anjing. HR Muslim. Ada pula pendapat-pendapat yang mengharamkan terjadinya proses jual beli kucing, mazhab Az-Zahiri. Mazhab ini mengacu pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Zubair. Pendapat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hazm, ulama mazhab Az-Zahiri, dan tercatat dalam kitabnya yang berjudul Al-Muhalla 9-13. Imam Ibnu Al-Qayyim juga memiliki pendapat bahwa jual beli kucing itu haram. Beliau mengatakan dalam kitabnya berjudul Zadu Al-Ma'ad, dan seperti itu haram jual beli kucing. Berfatwa Abu Hurairah RA. Hal ini juga merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Mujahid dan Imam Tawuz dan ulama ahli Az-Zahir dan Jabir bin Zaid dan salah satu dari
dua riwayat yang ditulis oleh Imam Ahmad. Dan ini merupakan pendapat yang benar sahih hadisnya. Dan tidak ada dalil-dalil yang menentang pendapat tersebut. Maka hukumnya adalah wajib mengikuti. Zadu al-Ma'ad 5-685. Tetapi, oke teman-teman, ini ada tetapi. Pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim ini disanggah oleh Imam An-Nawawi. Argumen yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi adalah jawaban Abi Sulaiman Al-Qatabi dan Imam Qawal dan Abi Al-Abbas bin Az dan ulama lain al-murad. Sebuah perkara yang dikehendaki dari hadis yang telah diuraikan di atas adalah kucing liar. Maka tidak sah menjualnya. Karena menjual kucing liar tersebut tidak mengandung kemanfaatan menurut Syara Al-Majmu 9-230. Kesimpulan dari gue pribadi ya, memperjualbelikan kucing itu diperbolehkan. Jadi kayak ganti jasanya teman-teman. Karena kan kucing yang kita pelihara ini kan butuh vaksin, makan, terus vitaminnya, terus waktu yang telah kita luangkan. Jadi menurut gue sih wajar orang mengganti itu dengan uang. Nah yang tidak boleh itu kucing liar. Kucing liar tuh kayak gini tuh, kucing hutan yang tidak ada, teman-teman, yang nggak ada pengorbanannya, tidak ada merawatnya, tiba langsung tangkap jual, jadi haram. Terus juga manfaatnya kalau kucing ini kita beli buat dimakan atau dikonsumsi, itu udah pasti haram. Oke teman-teman, buat lebih jelas atau detailnya ya yang lebih pakarnya lah gitu teman-teman. Kalau gua nih apalah kan. Cuman merangkumkan dan mengambil referensi. Nah, nanti kita coba dengarkan dua ustadz yang gua ambil dari YouTube. Pertama Ustadz Abdul Somad, yang kedua itu Ustadz Abdurrahman Al-Amiri. Silahkan teman-teman dengarkan sendiri. Nanti kita coba berdiskusi. Yuk, kita dengerin dulu teman-teman. Bolehkah kita jual kucing, uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari? Fatwa ulama Yordania, menjual kucing jinak boleh, menjual kucing liar haram. Kucing hutan, kucing liar tak boleh. Kucing jinak dijualnya boleh, tapi kucing haram dimakan, jasanya. Dia jasa membesarkan anak kucing itu, memandikan kucing itu, dijualnya. Tapi jangan dikiaskan ke babi. Teman-teman ingin tabayun masalah jawaban Ustadz jual beli kucing. Karena setahu kami banyak ustadz-ustadz dan artikel-artikel yang tidak membolehkan jual beli kucing. Kami dengar sendiri Ustadz juga bilang demikian hukumnya haram. Toh Bu, akan saya jelaskan secara perinci di sini. Hukum jual beli apa? Apa Bu? Kucing. Jual beli kucing itu wallahu ta'ala alam boleh. Dan ini bukan salah fatwa. Anda bukan salah fatwa. Jadi jangan sampai ada sebagian nggak tahu ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Ada sebagian orang tuh terlalu cepat memvonis. Oh, ustadznya ini menghalalkan jual beli kucing, kita tinggalkan ilmunya. Salah fatwa dia. Enggak. Dia bukan salah fatwa. Justru dia berfatwa dengan apa? Ilmu dia. Berfatwa dengan apa, Bu? Ilmu dia. Dan perhatikan Bu, kalau semisal ibu-ibu bertanya di sini, karena setahu kami banyak ustadz-ustadz dan artikel-artikel yang tidak memperbolehkan jual beli kucing, ibu salah Bu. Justru lebih banyak, jauh lebih banyak para ulama yang membolehkan. Hatta ibu tahu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau ini mengharamkan jual beli kucing, tapi beliau sendiri mengakui lebih banyak ulama yang apa Bu? Membolehkannya. Ibu kalau membaca kitab fikih madhab Hanafi, mereka membolehkannya. Ibu membaca madhab Maliki, Imam Malik, beliau juga Imam Malik membolehkannya. Madhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i juga apa Bu? Membolehkannya. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Ibu kalau tahu, boleh nggak Bu Imam Ahmad bin Hambal mengatakan? Boleh. Kita kenal agama Islam, fikih itu dengan 4 madhab, ya kan Bu? Pertama apa? Madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad. Mereka semua Bu membolehkan. Ibu silahkan baca fatwa para ulama, mereka semua baca Bu. Di sini jangan sampai kita ini, jadi ibu salah kalau ibu katakan lebih banyak ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang mengharamkan, ibu salah, fatal di situ. Jumhur, justru kebanyakan ulama itu membolehkan jual beli apa Bu?
kucing. Kemudian perhatikan, adapun ulama-ulama yang mengharamkan kucing itu karena sebuah hadis dalam riwayat Al-Imam Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wasinaur. Nabi itu melarang harga anjing dan harga sinaur, kucing. Hadis ini, Bu, hadisnya muttarib, hadis dhaif. Dalam sanadnya itu terguncang, banyak guncangannya. Biasa kalau di sini itu nggak mungkin Anda jelaskan sanadnya. Biasanya di IC Anda jelaskan sanadnya kenapa disebutkan muttarib, kenapa banyak ittirabnya. Itu bisa kita, kalau kita mau jelaskan, kita jelaskan panjang lebar. Hadisnya apa, Bu? Muttarib, lemah hadisnya. Dan yang mengatakan lemah itu bukan ana. Ulama besar zaman dahulu udah ada. Contohnya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Muttarifun dhaiful hadis. Muttaribun wal haditsu dhaif. Sanadnya muttarib dan hadisnya apa, Bu? Lemah. Al-Imam At-Tirmidzi sendiri, beliau yang mengeluarkan tentang kucing di kitab beliau, Sunan beliau, beliau mengatakan apa? Hadisnya terdapat ittirab, fihi ittirab. Hadisnya terdapat ittirab dan tidak ada kesahihan dalam masalah larangan menjual atau membeli kucing. Al-Imam An-Nasa'i, kita kenal dengan kitabnya Sunan An-Nasa'i, beliau juga mengatakan hadisnya hadis yang mungkar. Bayangkan, Bu, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Yang kelima, yang keempat, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau juga mengatakan hadisnya laisa bisahih, hadisnya enggak sahih. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau mengatakan apa? Laisa bisahih, enggak sahih juga hadisnya. Al-Imam Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Beliau mengatakan la yasih, hadisnya enggak sahih. Al-Imam Al-Aini, imam yang ketujuh, beliau mengatakan sanadnya bermasalah. Bayangkan, Bu, ulama-ulama besar semua yang kita sebutkan tadi, mereka semua mendhaifkan hadis dalam masalah jual beli kucing. Makanya secara umum, kenapa para ulama zaman dahulu banyak membolehkannya? Ya kita lihat, hatta Abu Hanifah, imam pertama dalam madhab, 4 madhab. Imam yang kedua Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua ini apa? Membolehkan jual beli kucing, alasannya karena hadisnya dhaif, enggak sahih, Bu. Jadi ya itu tadi, bukan berarti salah fatwa, enggak salah fatwa. Kalau Ibu mau tabayun itu betul-betul dengan ilmu kita. Dan itu enggak salah fatwa, Bu. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan sampai kita ini memvonis seseorang ulama, wah ini salah fatwa. Enggak, bukan salah fatwa, Bu, tapi ibu yang belum tahu ilmunya. Dan pun kalau semisal, Bu, terjadi khilaf para ulama, kita hormati. Ana yang membolehkan, ana menghormati pandangan para ulama yang mengharamkan. Dan para ulama yang mengharamkan menghormati pendapat para ulama yang membolehkan, dan itu biasa. Dan kalau kita mau tanyakan mana yang lebih banyak membolehkan. Itu seperti itu. Makanya khilaf para ulama dalam masalah fikih itu biasa. Sampai disebutkan dalam oleh para ulama, mereka semua mengatakan man lam ya'rifil khilaf lam yarih raihatal fikhi. Barang siapa yang belum man lam ya'rifil khilaf lam yashum raihatal fikhi. Barang siapa yang enggak tahu khilaf para ulama, kalau bahasanya dalam Islam itu banyak khilaf, maka dia ini enggak pernah mencium baunya fikih. Namanya fikih pasti banyak apa, Bu? Khilaf. Sampai dalam masalah jual beli kucing itu khilaf. Kecuali ijma' loh ya, Bu ya. Kalau ijma' contohnya hukum musik, ijma' para ulama, kecuali satu ulama, siapa? Al-Imam Ibnu Hazm. Al-Imam Ibnu Hazm menyalahi ijma' para ulama dalam masalah kebolehan musik. Itu nggak boleh kita frontal kepada Imam Ibnu Hazm, walaupun pendapatnya salah. Tapi kalau kita mencela beliau, ini nggak boleh. Itu yang perlu kita ketahui. Imam Ibnu Hazm ulama besar, ulama senior dari Andalusia, dari Spanyol. Itu kita hormati, madhabnya zahiri. Ketika beliau salah kita hormati, tapi pendapatnya jangan kita ambil. Kenapa? Ijma' para ulama sudah ada ijma' musik itu haram, tapi ternyata beliau bolehkan. Tapi dalam masalah kucing ini enggak ijma', Bu, khilaf. Justru yang lebih banyak ulama memegang apa? Kebolehan jual beli kucing. Kalau ibu nggak percaya silahkan baca, Bu, buku-buku ulama zaman dahulu yang mu'tamad. Madhabnya Hanafi, madhabnya Maliki, madhabnya Syafi'i maupun madhabnya apa, Bu? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi semua madhab imam 4 itu memperbolehkan jual beli kucing. Wallahu alam bissawab. Nah, itu teman-teman penjelasan dari Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Abdurrahman Al-Amiri. Jadi mungkin ini tidak menjadi perpecahan ya. Jadi diskusi sehat aja. Kalau emang ada yang setuju dan nggak setuju seperti yang dinyatakan Ustadz itu, kalau boleh ya teman-teman. Mungkin itu aja ya video kita hari ini teman-teman.
hukum jual beli kucing di dalam Islam, karena sekarang masih simpang siur ya dalilnya atau hukumnya itu gimana. Karena ada beberapa temen yang ingin memelihara kucing ras itu, kucing bagus, tapi nggak mau beli. Susah juga sih teman-teman, karena dia rasa kalau hukum membeli kucing itu haram. Mungkin ini bisa sedikit jadi pencerahan buat teman-teman yang di rumah ya. Itu aja video kita hari ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu disupport video Bengal of Law dengan cara subscribe, like, dan komen. See you and ciao.